Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas samai wal ard walakin kazzabu fa aznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sang teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap manusia tentu mendambakan yang namanya kesejahteraan. Lalu secara definisi bahwa sejahtera itu adalah hidup secara damai, tenang, baik secara lahir maupun batin. Lalu ternyata masih ada di antara kita yang salah dalam menerjemahkan kata sejahtera tersebut. Ada orang yang diberikan kelapangan harta, kelebihan rezeki, atau kata umum adalah kaum agnia. Apakah lantas bisa dikatakan bahwa hidupnya sudah sejahtera? Lah, belum tentu. Ketika dia tinggal di daerah-daerah konflik yang selalu dilanda peperangan, anggaplah dia seorang pengusaha, orang agnia, tetapi tinggalnya di Palestina. Lalu ketika dia memiliki harta yang banyak, rezeki yang melimpah, kemudian tinggal di daerah yang tenang, damai, lantas bisa dikatakan sejahtera? Juga belum tentu jamaah yang berbahagia. Kenapa? Jangan sampai di balik hartanya ada sesuatu yang dia tidak keluarkan yang bukan menjadi haknya, karena di balik harta ternyata ada yang menjadi bagian milik orang lain, bagian fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Olehnya itu jemaah yang berbahagia nanti dikatakan sejahtera ketika melingkupi ketiga-tiganya. Yang paling utama adalah hartanya berberkah. Olehnya itu, bahkan di negeri ini ada beberapa komponen yang bisa mengundang datangnya kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa ada 3 filantropi, ada 3 komponen yang bisa mengundang datangnya kesejahteraan. Apa itu jemaah yang berbahagia? Yang pertama adalah di dalam surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabbaha
adalah mereka yang mengajak menyembah kepada roh, atau dengan bahasa lain yang mendekatkan manusia atau hamba kepada sang pencipta, sang Khalik. Ini tugasnya siapa? Ini adalah tugasnya ulama kita, tugasnya ustaz-ustaz kita, tugasnya mubalik kita. Makanya jangan pernah ada yang memandang remeh, ada yang memandang rendah tugas dari ulama kita. Karena sesungguhnya jemaah yang berbahagia, yang punya peran utama dalam mewujudkan suatu kesejahteraan, itu adalah ulama. Maka benarlah dalam syair lagu kebangsaan kita, yang harus dibangun yang pertama adalah bangun jiwa, lalu kemudian membangun badannya. Kenapa jemaah yang berbahagia? Ada orang yang diberikan fisik yang sehat, badan yang kekar, otak yang cerdas. Akan tetapi karena iman yang lemah, maka mereka yang memiliki tubuh yang sehat, otak yang cerdas, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan. Kita lihat di negeri ini, kita tidak pernah kekurangan orang-orang yang cerdas. Ada orang yang jenjang akademiknya tertinggi, dia dokter, akan tetapi dia memproduksi uang palsu. Ada orang dengan jabatan tertinggi, dia guru besar, dia profesor, akan tetapi juga pelaku-pelaku korupsi. Jemaah yang berbahagia, ada juga orang yang diberikan jabatan yang tinggi, jabatannya direktur, mungkin dia juga komisaris, gajinya tidak akan habis 7 turunan, akan tetapi ternyata dia mengoplos. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, filantrop yang kedua yang bisa mengundang datangnya kesejahteraan di negeri ini adalah alladzi at'amahum min ju', adalah mereka yang memberi makan di saat kelaparan, mereka yang memberi makanan di saat orang yang membutuhkan, atau dengan bahasa lain, mereka yang mengatur perekonomian di negeri ini. Ini tugasnya siapa jemaah yang berbahagia? Ini adalah tugasnya umara-umara kita, tugasnya penguasa-penguasa kita. Ini baru tugasnya pemerintah. Jadi peran pemerintah adalah yang kedua setelah ulama. Tentu di dalam melaksanakan pemerintahannya, dia dibantu oleh kabinet-kabinetnya. Untuk mengurusi bidang pertanian, maka dibentuklah Menteri Pertanian. Untuk mengurusi ekonomi, dibentuklah Menteri Ekonomi. Mengurusi perdagangan, dibentuklah Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang berbahagia, ketika menempatkan seseorang bukan pada ahlinya, bukan pada bidangnya, maka dalam hadis disebutkan, maka tunggulah kiamat atau tunggulah kehancurannya. Iza wusida amru ila gairi ahlihi, jika sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Jemaah yang berbahagia, dan yang terakhir yang ketiga yang bisa mengundang datangnya kesejahteraan, wa amanahum min khauf, adalah mereka yang memberikan rasa keamanan dari ketakutan. Ini tugasnya siapa jemaah yang berbahagia? Inilah tugasnya TNI kita, tugasnya Polri, tugasnya polisi-polisi kita, serta orang-orang yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum. Tetapi fakta empiris mengatakan bahwa pada hari ini kita selalu dipertontonkan orang-orang yang hendaknya memberikan rasa keadilan, mewujudkan hukum yang seadil-adilnya. Ternyata lagi-lagi faktor keimanan, mereka jauh dari Tuhannya, mereka jauh dari agamanya, sehingga ia menjadi maklar kasus. Orang-orang yang salah dibenarkan, juga sebaliknya orang-orang yang benar
itu merasa terpojokkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka-mereka yang diberikan kewenangan, diberikan amanah, senantiasa diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan peringatan pada mereka supaya mereka bisa mewujudkan suatu kesejahteraan, sehingga dalam satu ayat, walau anna ahlal qura, jika dalam satu penduduk satu negeri amanu wa taqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, maka akan diturunkan berkah dari langit, dari bumi. Walakin kasabu, akan tetapi karena mereka berdusta, fa'asnahum bima kanu yaksibun, maka Allah menurunkan azab karena kedustaan mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, maka marilah semoga pemerintah-pemerintah kita, pengusaha-pengusaha kita memberikan tempat yang layak untuk ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, supaya bisa membimbing manusia lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kasih qarib tujibu da'wati aqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.